kelompok-kelompok dalam Islam bermacam-macam. Makanya para ulama banyak mengarang kitab tentang firaq dhallah, kelompok-kelompok sesat di dalam Islam yang menisbatkan diri kepada Islam. Walaupun kelompok-kelompok ini memang sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW kalau manusia akan berpecah belah. Namun tetap kebenaran itu ada satu. Bagaimana sabda Nabi SAW, ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang aku bawa pada hari ini dan juga sahabatku. Banyak kelompok-kelompok Islam, makanya pembahasan di antara pembahasan manhajus salaf adalah pembahasan tentang firaq, tentang kelompok-kelompok. Karena wabididdiha tatabayyanul asya. Dengan lawan dan musuh-musuhnya akan lebih jelas lagi kebenaran tersebut. Setelah kita bahas tentang salaf, prinsipnya, dalil-dalilnya, dan yang lainnya, maka dijelaskan tentang kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok di dalam Islam yang keluar dari manhajus salaf. Agar kita tahu kalau kelompok-kelompok ini tidak berada di atas jalur yang benar. Seperti diantaranya kelompok Jamaahatul Ikhwanil Muslimin. Ya, Ikhwan Muslimin. Kelompok ini hampir seabad lamanya. Dibangun oleh salah satu tokoh di Mesir namanya Hasan al-Banna. Ya. Dan kelompok ini memiliki asas yang salah. Ya. Dan ingin membangun khalifah dan kepemimpinan. Ingin memiliki negara Islam yang dibangun di atas asas agama. Namun hampir satu abad lamanya mereka tidak bisa meraih apa yang mereka harapkan. Nggak ada dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang berhasil untuk menjadikan negara Islam berpegang teguh dengan Islam. Bahkan mereka memiliki prinsip-prinsip yang sesat. Sampai di antara prinsip mereka, al-ghayatu tubarrilul wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. Jadi tujuan mereka apa? Membentuk daulah Islam. Maka untuk membentuk daulah Islam mereka menghalalkan segala cara. Tidak membedakan mana yang haram, mana yang halal, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Semuanya boleh dilakukan agar asal sampai kepada tujuan yang benar. Makanya mereka datang ke kuburan, ikut bersama orang-orang berbuat syirik di kuburan. Ya, mereka membuat partai, merekrut semua orang kafir, orang musyrik, bahkan orang ateis, sampai pelacur-pelacur pun ditarik sama mereka untuk menjadi satu. Bahkan mereka juga bergabung dengan Syiah, orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka gabung untuk mencapai tujuan. Makanya mereka kenapa cepat berpecah belah? Karena mengumpulkan orang-orang yang prinsipnya berbeda-beda. Ya kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok pasti berbangga dengan kelompoknya. Ya. Dan mereka jauh dari ta'lim, jauh dari ilmu. Rata-rata orang-orang mereka adalah orang-orang yang bodoh atau banyak syubhat. Ya. Sebagian mereka mengarang kitab-kitab, di dalamnya banyak mencela sahabat Nabi SAW, bahkan mengeluarkan perkataan-perkataan kufur. Seperti Sayyid Qutb ketika mengarang kitab tafsir fi Dhilalil Quran. Ya, di situ dijelaskan dia perkataan-perkataan yang melenceng jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Ikhwanul Muslimin satu kelompok, termasuk kelompok yang besar dalam Islam yang merekrut banyak orang untuk tujuan membangun daulah Islamiyah. Tapi hampir satu abad lamanya mereka tidak berhasil sampai kepada tujuannya. Dan mereka menjadikan al-wala dan al-bara kepada siapa? Kepada kelompoknya. Selalu kajiannya, dakwanya yang diseru apa? Bergabung bersama mereka, merekrut orang untuk bergabung bersama mereka, punya satu prinsip yang sama untuk bisa menghasilkan daulah Islamiyah. Maka mereka jadikan wala dan bara, barometer loyalitas itu di kelompok mereka.
Mereka akan mengucilkan siapapun juga orang yang keluar dari kelompok mereka. Ya. Nah ini Ikhwanul Muslimin, dan berpecah belah menjadi banyak kelompok. Di antara pecahan kelompok Ikhwanul Muslimin itu adalah Hizbut Tahrir. Kalau di Indonesia adalah HTI. Hizbut Tahrir itu kelompok yang pecah dari Ikhwanul Muslimin. Karena ketuanya Nabhan tidak sesuai dengan atau tidak setuju dengan pemimpin-pemimpin yang ada dalam kelompok Ikhwanul Muslimin, maka dia membuat Hizbut Tahrir. Ya. Dan Hizbut Tahrir hampir sama tujuannya, yaitu membentuk khalifah di dalam Islam, ingin mencapai khilafah. Tujuan mereka itu. Maka mereka merekrut banyak orang dari semua golongan, dikumpulkan di kelompok mereka agar mencapai khilafah, supaya memiliki khalifah. Bahkan subhanallah, sebagian mereka berlepas diri dari kaum muslimin, seolah-olah mereka kelompok sendiri yang tidak berbaur dengan masyarakat. Kalau dia kemanapun pergi, mesti dia membawa syubhat kepada manusia untuk membawa kelompok mereka dan membentuk khalifah. Sampai mereka mengatakan kalau kita belum negara Islam, ya, sampai kita memiliki khalifah. Bahkan mereka kadang tidak mengakui kalau negara yang mereka tinggal adalah negara Islam. Sampai ada satu sekolahan, waktu itu anak datang. Waktu menjadi kepala sekolah, kita datang, kita diskusi. Kita tanya, antum bayaran berapa? Waktu itu polos, belum tahu manhaj dia. Kata dia, anak bayaran nggak pakai rupiah. Ada yang terus pakai apa antum bayaran? Dinar, kalau nggak dirham. Hebat ya, dinar dan dirham. Akhirnya dia mengungkapkan beberapa perkataan. Intinya, kalau rupiah ini nggak sah untuk dijadikan transaksi jual beli, karena dia tidak syar'i. Dan negara ini bukan negara Islam, kita harus memikirkan bagaimana kita memiliki sekolah sendiri, kemudian pemimpin sendiri, kemudian negara sendiri, dan yang lainnya. Nah, kenapa dia pakai dinar dan dirham? Karena mereka tidak mengakui mata uang rupiah. Walaupun ujung-ujungnya tetap bayarnya pakai apa? Rupiah. Jadi dinar dihitung dulu ke rupiah, baru dikeluarkan bentuk rupiah. Ini juga termasuk jahal, kebodohan. Nah, makanya gabung dengan mereka, gabung dengan hizbi. Karena tujuan mereka mesti membawa kepada khilafah. Padahal Islam, ya ikhwah, tidak mewajibkan khilafah. Kalau ada khalifah, wa biha wa ni'mah. Kalau kaum muslimin bisa membentuk daulah Islamiyah dan ada khalifah, itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Namun kalau tidak ada khalifah, semua kaum muslimin menjalankan syariat Allah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sekarang kalau ada pertanyaan, apakah orang yang wafat di zaman sekarang belum ada khalifah, dia berdosa apa tidak? Hah? Dosa nggak dia? Enggak berdosa. Tidak berdosa seorang wafat yang belum ada khalifah pada saat itu. Tapi orang berdosa kalau wafat dia berbuat syirik kepada Allah Azza. Orang berdosa kalau wafat dia meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia berdosa kalau wafat dia tidak menjalankan syariat Allah dengan baik. Nah, maka ini kesalahan kelompok-kelompok tadi. Ya, Hizbut Tahrir. Ada satu kitab bagus sekali dikarang sama Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, dulu diterjemahkan dan disebarluaskan, judulnya Jamaah-Jamaah Islamiyah. Ya, dan juga ada kitab seperti Ustadz Hartono Ahmad Jaiz, hafizahullah, dulu dia seorang wartawan, kemudian belajar agama Salafi, dan banyak membongkar kesalahan-kesalahan kelompok-kelompok sesat yang ada di Indonesia. LDII, NII, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan yang lain-lainnya. Dan juga di kitab-kitab manhaj banyak dibahas. Seperti Mulia dengan Manhajus Salaf, di akhirnya dibahas kelompok-kelompok sesat yang keluar dari Manhajus Salaf. Salah satunya adalah Hizbut Tahrir. Maka antum temukan orang-orang ini nggak suka ta'lim.
Mereka hanya berkumpul selalu membicarakan tentang organisasi ormas, manajemen, bagaimana caranya untuk bisa membentuk daulah. Dan mereka orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, yang membuat demo-demo, merusak sana, merusak sini, karena mereka tidak mengakui negara yang mereka tinggal sebagai negara Islam. Dan asasnya al-wala dan bara kepada kelompok mereka. Ada kelompok yang ekstrim, ya, seperti NII, LDII yang mengakui selain dari mereka tidak Islam. Sampai ada sebagian anak, subhanallah, mengkafirkan kedua orang tuanya. Ketika masuk ke satu kelompok, disuruh ulang syahadatnya, kemudian disuruh berlepas diri sama orang tuanya. Karena orang tuanya kalau tidak gabung kepada kelompok dia, maka bukan Islam. Maka si anak mengkafirkan orang tuanya. Ya, makanya ada pertanyaan dulu, Ustadz, apakah benar kalau kita sudah balik, kita harus mengulangi syahadat kita? Benar apa enggak? Enggak benar, karena ketika seseorang lahir sudah di atas fitrah Islam, dan dia tidak perlu mengulang syahadatnya selama dia muslim. Kalau dia berbuat dosa tidak perlu mengulang syahadat, cukup dia bertaubat. Kapan dia mengulang syahadat? Kalau memang dia murtad, menyatakan dirinya nasallallahu alaihi keluar dari agama Islam dan tidak muslim lagi. Lihat ini satu, dia masih di dalam Islam, masuk ke satu kelompok mengkafirkan selain dari mereka. Ini bahayanya hizbiyah. Di antara hizbiyah juga adalah jama'atut tabligh. Jama'atut tabligh atau terkenalnya dengan jamaah khuruj kalau di sini. Kenapa? Karena sering keluar. Jama'atut tabligh ya ikhwah, itu perkumpulan beberapa tarekat-tarekat sufiyah, Naqsyabandiyah dan yang lain-lainnya berkumpul, ya, mereka membangun satu gerakan namanya Jama'atut Tabligh. Asasnya mereka jauhlah. Mereka keluar dari rumahnya berdakwah ke sana kemari, menyuruh kepada sholat dan yang lain-lainnya. Kitab mereka adalah Fadailul A'mal, yang di dalamnya banyak hadis-hadis maudhu'. Dan mereka pada dasarnya perkumpulan orang-orang yang tidak berilmu namun berdakwah. Makanya yang mereka lakukan yufsid akthar mimma yuslih, merusak lebih banyak daripada membenahi. Ada orang belum tahu sholat, ada orang belum tahu baca Al-Quran, dipanggil disuruh untuk berdakwah, ya. Dan mereka memiliki keinginan yang keras untuk datang ke pusat Jama'atut Tabligh. Di mana itu? ITB, IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Sampai Anda pernah bicara dengan salah seorang di antara mereka, impian mereka ke India, Pakistan, Bangladesh lebih besar dibandingkan umroh ke haji atau umroh ke Mekah atau ke Madinah. Dan seterusnya, ya. Pemimpinnya bermimpi kalau dia disuruh khuruj karena di mimpinya dia ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan dia untuk keluar 40 hari. Maka ketika tersadar, dia menyuruh orang-orang untuk keluar berdakwah selama 40 hari, meninggalkan kota mereka dan yang lainnya. Dan mereka juga banyak kerusakan. Di antaranya banyak meninggalkan istri dan anak hingga terbengkalai istri dan anaknya. Sebagian mereka subhanallah ada yang nikah di setiap tempat dia dakwah. Lagi ke Sumatera nikah di Sumatera, nanti lagi ke Kalimantan istri dan Sumateranya ditinggal nggak jelas. Pindah lagi ke Kalimantan dan seterusnya. Ya. Dan ini juga kelompok yang sesat dalam Islam, tidak benar Jama'atut Tabligh. Ya. Nah, ini semuanya kelompok-kelompok yang asasnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan loyalitasnya dijadikan buat mereka.